Malam. Eh, aku mau sedikit kasih penjelasan terkait di minggu ini untuk assignment-nya. Nah, jadi kan untuk minggu ini tuh ngelanjutin dari assignment yang week kemarin terkait API pakai uh, Flash Python kan. Nah, untuk di week ini itu ngelanjutin dengan menambahkan unit testing yang mana skill setnya itu ngelanjutin yang kemarin kan. Yang kemarin kan ada dua tuh uh, API pakai unit API pakai Flash dan dokumentasi pakai Swagger, dokumentasi API. Nah, untuk yang week ini di ketambahan sama unit testing sama kode coverage. Jadi kalian bikin unit testingnya, terus kode coverage-nya minimal 80% itu udah ke cover unit testing kayak gitu. Nah, untuk assignment-nya ini masih sama sih. Untuk yang mengerjakan assignment advance ya pasti akan ngerjain juga yang dua tambahan endpoint ini gitu. Nah, jadi untuk ini tuh lebih ke kalian ngelanjutin dari API yang kemarin terkait Zoom Management API yang mana kalian harus menambahkan apa namanya unit testing. Nah, ini kan untuk yang kemarin kalau yang misalkan udah pakai Docker dan udah di deploy berarti tinggal di update aja. Tapi kalau yang belum ya bisa dicoba untuk aplikasi penggunaan Docker dan deploy ke Google Cloud-nya kayak gitu. Nah, untuk tasnya sendiri kalian bisa mengidentifikasi apa aja sih yang perlu dibikin unit testnya gitu. Misalkan kan kemarin ada kalian bikin 10 endpoint ya, endpoint API. Yang mana masing-masing kan untuk zoom-nya sendiri, untuk animalsnya sendiri itu ada 5 endpoint dan untuk si employee-nya sendiri itu ada 5 endpoint sendiri. Nah, itu kalian bisa minimal bikin masing-masing satu apa namanya satu unit testing untuk masing-masing endpoint. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk unit testingnya kalian bikin per masing-masing apa endpointnya kayak gitu. Terus unit testing ini dikumpulin di dalam satu folder yang namanya test folder. Ini di dalam project yang kalian kemarin bikin, ini tinggal tambahin folder test, yang mana di dalam folder test ini kalian itu ngumpulin tes-tes dari project yang udah kalian bikin kayak gitu. Terus bikin tes fungsionalnya, terus penggunaan si unit testnya. Nah, contohnya kayak gini untuk penulisan test case-nya. Ini bisa simpel sih, tergantung kalian mau bikin per endpoint mau bikin berapa unit test. Tapi ya minimal untuk satu endpoint kalian bikin satu unit test aja, itu harusnya nggak masalah kayak gitu. Terus dicoba di run apakah unit test yang udah kalian bikin itu udah jalan semua dan udah sesuai atau belum. Nah, kan ketahuannya di setelah kalian menjalankan si unit testnya, apakah sukses atau apakah itu pas atau fail kayak gitu. Nah, terus untuk kode coverage-nya kalian coba bikin
Misalkan pakai coverage.py, ini kalian coba diimplement aja terkait kode coverage-nya. Terus ini untuk example yang animal root, kalian bisa coba kayak gini, misalkan dev test get animal lion, jadi dia responnya animals, terus dia ekspektasinya akan ngeluarin hello world kayak gini di respon datanya. Nah, ini kalau misalkan unit testnya sukses dan sesuai, berarti itu akan pas ketika di run. Kayak gitu sih, kurang lebih. Jadi per masing-masing per masing-masing endpoint itu kalian bikin unit testnya. Kayak gitu. Untuk yang di week kemarin kan harusnya kalian udah pada pas semua ya. Nah, jadi tinggal tambahin aja si unit testnya dengan nambahin folder test. Terus harusnya udah sih untuk deployment masih pakai yang kemarin karena ini kan hanya nambahin unit test ya. Jadi nggak perlu ada update ke deployment ke Google Cloud-nya. Jadi ini lebih ke unit testnya aja. Nah, kalau bisa di GitHub-nya itu nanti kalian coba ini aja dijelasin terkait unit testnya, ada berapa yang kalian bikin, terus ketika di run coba di screenshot aja untuk unit testnya, apakah dia sukses semua atau ada yang fail kayak gitu. Nah, itu kan berarti bisa kelihatan tuh kalian bikin berapa unit test, terus yang pas berapa, yang fail berapa. Kalau misalkan masih ada yang fail, coba kalian benerin dari sisi mana yang failnya. Terus kalau misalnya udah sukses semua ya berarti itu udah aman. Kayak gitu. Jadi intinya untuk modul assignment 6 ini itu ada 4 skill set. Yang pertama kemarin kan terkait pembuatan API pakai Flash, terus dokumentasi API pakai Swagger, terus ini unit test di Flash-nya tambah kode coverage gitu. Nah, jangan lupa untuk hasil unit testnya kalian coba cantumin di dokumentasi readme yang di repo GitHub kalian kayak gitu. Jadi biar ketahuan kan apakah unit test yang kalian bikin tuh udah sukses semua atau gagal. Seperti itu fungsinya dokumentasi. Jadi bukan hanya dokumentasi API yang kalian bikin, tapi dokumentasi dari project ini sendiri. Seperti itu. Untuk contohnya ini kalau melihat dari yang Kak Lutfi kasih, itu harusnya udah bisa mencakup semua sih. Maksudnya udah bisa jadi acuan terkait unit testing. Ini kalau yang basic, misalkan kita punya program ini nih, ada map operation, terus ada person, product. Nah, unit test untuk di map operation itu misal kayak gini, dia dev test add, kalau misalkan dia nambahin parameternya 1 dan 2, ekspektasinya itu akan 3. Terus kalau misalkan 0 dan 0, itu ekspektasinya akan 0. Tapi kalau misalkan minus 1 dan 1, itu ekspektasinya akan 0. Nah, kayak gini. Ini kan ada 3 test case kan. Terus untuk yang test minus, berarti seperti ini juga. Jadi kalau misalkan
parameternya 1 dan 2, ekspektasinya ya minus 1 kayak gitu. Dan ada tiga test case juga untuk yang make operation. Untuk yang test person juga sama. Ini ada ekspektasinya seperti apa, terus parameter yang dikirimnya kayak gimana gitu. Yang lain juga sama. Ini ekspektasinya, terus parameter yang dikirim apa. Kayak gitu. Untuk yang produk juga sama, harusnya seperti ini. Terus kalau misalkan kita implement di Flash, misalnya kita ada dua routing, dua endpoint. Nah, test case-nya bisa kayak gini. Misal yang ini nih, test add. Respon kliennya tuh dia pakai endpoint add. Terus dia ekspektasinya akan ngeluarin status kodenya 200 dan resultnya sama dengan 3 gitu. Nah, ini kan ekspektasi kan yang diinginkan tuh harusnya kayak gimana gitu. Terus ini kalau misalkan test add-nya missing, berarti kan kalau missing dia pasti akan ngeluarin status code-nya 400 gitu. Terus di sininya error data. Nah, ini kan ekspektasi kan kalau misalkan dia kalau yang ini test case positif, kalau yang ini test case negatif gitu. Kalau yang positif harus kayak gimana, kalau negatif harus kayak gimana. Nah, mungkin bisa di cover seperti itu. Terus ini juga harusnya sama sih, ada beberapa endpoint, terus test case-nya kayak gini. Nah, dia akan bikin nih ekspektasinya kalau misalkan sukses, dia akan ngeluarin 201, terus datanya yang ditampilin itu apa, kuantitinya berapa gitu. Ini kan item name-nya item 1, terus kuantitinya 10 gitu. Nah, ini kan ekspektasinya juga sih kayak gini. Terus kalau misalkan get item, ekspektasi yang diharapin itu apa sih? 201, terus get itemnya item, terus kuantitinya 10. Nah, sesuaikan dengan yang kalian post di sini parameternya itu. Nah, terus untuk delete juga kayak gini, kalian ekspektasinya delete-nya mau delete apa sih? Nah, ekspektasinya apa? 204. Nah, berarti harusnya resultnya juga 204 kayak gitu. Nah, terus kalau ini nggak terlalu dipakai di week ini sih, karena lebih ke apa ya, ini dipakai di week selanjutnya sih, untuk penggunaan login register terus pakai token. Jadi untuk minggu ini hanya pengenalan aja, intinya di unit testnya aja kalian coba implement. Misal kayak ini kan ada contohnya juga, kalian bikin folder test. Nah, di sini kalian kumpulin test case-nya untuk masing-masing endpoint. Nah, di sini ekspektasinya kayak gimana untuk per masing-masing unit testnya. Yang kalian tes tuh endpoint yang mana? Ini kan endpoint yang post /1. Jadi dia untuk nambahin
postnya, untuk nge-get data post ID 1 kayak gitu. Ini per masing-masing endpoint kalian bikin bikin minimal satu aja, satu test case-nya. Seperti ini juga sama kan. Yang ini lebih ke Docker terus CI/CD. Nah, CI/CD ini kan lebih ke intro aja, pengenalan. Tapi untuk di week ini kan kita nggak wajib pakai CI/CD ya. Lebih ya kalau mau pakai boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi lebih ke pengenalan aja buat nanti diimplement di week selanjutnya. Seperti itu. Harusnya itu sih yang mesti kalian perhatiin terkait week ini. Jadi kalian hanya ngelanjutin apa yang udah kalian kerjain di minggu kemarin, terus ditambahin unit testing. Nah, berarti kan kemarin kalian bikin 10 endpoint, nah berarti minimal kalian bikin 10 unit testing untuk masing-masing endpointnya. Kayak gitu. Nggak perlu banyak-banyak bikin unit testing. Kalau misalkan kalian belum sempat, nggak masalah. Coba aja sebisa kalian. Ya minimal test case positif juga nggak masalah. Jadi masing-masing satu endpoint kalian bikin satu unit testnya aja. Kalau misalkan kalian bikin banyak juga nggak masalah. Itu lebih bagus juga kan untuk ngetes codingan kalian udah bagus atau belum. Seperti itu. Itu aja sih dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh di infoin aja apa yang masih belum jelas. Boleh langsung ditanya aja nanti. Terima kasih banyak.